Cerita pada bumi. Cerita pada bumi. Sebenarnya hidup ini adalah sebuah cerita. Cerita itu ada yang berupa suara. Suara itu ada dua, suara yang hanya terdengar suara saja. Sumber suara tidak terdengar. Lalu ada juga cerita yang seperti gambar, tanpa suara. Lalu ada juga yang gabungan keduanya. Ada suara, ada gambar yang bergerak. Nah, itulah kehidupan. Itulah kenyataan yang hidup kita ini. Lalu sebenarnya semuanya ini sedang menceritakan kepada bumi. Kenyataannya karena bumi itu menyimpan semua cerita. Pada suatu hari nanti, someday, bumi akan menceritakan kembali. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada surat Al-Quran ayat surat ke-99 ayat ke-4. Kalau bicara Al-Quran ini sebagusnya kita buka mushafnya, ada mushaf. Biasanya kalau saya mau mencari ayat itu langsung ketemu biasanya. Nah, ini dia. Di kitab manapun itu, di mushaf manapun tidak terjadi perselisihan dalam penafsiran. Silakan buka buku-buku para mufasir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu astata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Jadi artinya bumi itu akan menceritakan kelak apa yang dia rasakan, apa yang dikandungnya. Dan pada saat itu memang diperintahkan oleh Allah itu. Lalu kemudian manusia keluar dari kubur tercerai-berai dan diperlihatkan apa yang telah dia lakukan di muka bumi ini. Kalau itu kebaikan, maka dia mendapatkan balasan walaupun sebesar zarah. Kalau itu keburukan, dia pun mendapat balasan walaupun sebesar zarah. Oleh karena itu, marilah kita berbuat cerita yang baik untuk bumi, agar nanti kelak di hari itu bumi akan menceritakan kebaikan-kebaikan pula. Nah, sekarang kan lagi tren itu orang mempunyai tanaman hias. Sebenarnya itu adalah bahagian dari cerita. Kalau tanaman itu kan dibagi berdasarkan banyak hal, itu membagi. Ada berdasarkan alasan memelihara, ada alasan ekonomi, agribisnis, ada alasan hortikultura, tanaman hias, sayur-sayuran itu. Ada juga orang yang membagi berdasarkan taksonomi, klasifikasi Carolus Linnaeus, yang dibaginya itu dipakai itu di ilmu pengetahuan. Kalau saya membagi tumbuh-tumbuhan itu, tanaman itu ada dua. Pertama yang batangnya memiliki jaringan kayu, contohnya beringin, cemara. Lalu ada tanaman yang batangnya tidak memiliki jaringan kayu, seperti keladi. Keladi kan musim. Nah, marilah kita lihat ini contohnya. Nah, inilah contoh batang yang mempunyai jaringan kayu. Jaringan kayunya terlihat nih, dia keras dan ada duri-duri. Ini sebenarnya modifikasi dari daun yang belum mekar. Ini adalah pohon, atau orang menjadikan ini bunga cemara. Nah, ini contohnya jenis tanaman yang tidak memiliki jaringan kayu pada batang, sama dengan ini. Nah, itulah contohnya. Jadi cerita kita pada bumi tentang bunga, dua inilah topiknya. Silakan tunggu channel berikutnya, YouTube berikutnya. Salam lestari.